Muhasabah, evaluasi diri, Minhajul Muslim, bab kedua adab pasal kelima. Ketika seorang muslim beramal siang dan malam, demi apa? Demi kebahagiaannya di negeri akhirat, dan membuatnya layak mendapat kemuliaan akhirat, serta keridhaan Allah di dalamnya. Juga karena dunia adalah tempat beramal, maka wajib baginya untuk melihat ibadah-ibadah wajib seperti penglihatan pedagang kepada modal usahanya, melihat ibadah-ibadah sunnah seperti penglihatan pedagang kepada keuntungan modal usahanya, dan melihat kemaksiatan serta dosa seperti halnya kerugian dalam dagangannya. Kemudian hendaknya ia menyendiri sesaat di setiap akhir harinya untuk mengevaluasi dirinya atas amal perbuatannya sepanjang hari. Jika ia melihat ada kekurangan dalam mengerjakan ibadah wajib, ia menegur dirinya, lalu mengganti ibadah wajib itu. Saat itu juga, jika ibadah wajib termasuk yang harus diganti. Tetapi jika ibadah wajib tersebut tidak termasuk yang harus diganti, maka ia menggantinya dengan perbanyak ibadah sunnah. Jika ia melihat ada kekurangan dalam melaksanakan ibadah sunnah, maka ia mengganti kekurangannya dan memperbaikinya. Jika ia melihat kerugian lantaran melanggar perkara yang dilarang, maka ia beristighfar, menyesal, bertobat, dan mengerjakan amal soleh yang ia pandang bisa memperbaiki apa yang telah dirusaknya. Inilah yang dimaksud dengan muhasabah terhadap diri sendiri. Muhasabah ini merupakan salah satu dari sekian cara untuk perbaikan, pembinaan, penyucian, dan pembersihan jiwa. Dalil-dalil terkait muhasabah ini terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan athar para sahabat. Di antaranya adalah dalam surat An-Nur 31, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya dalam satu hari sebanyak 100 kali. Akhi, sudahkah kita tanya berapa kali kita memohon ampun kepada Allah dalam satu hari? Atau tidak pernah sama sekali? Umar bin Khattab berkata, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dievaluasi. Adalah Umar bin Khattab. Jika telah tiba waktu malam, ia memukul-mukul kedua telapak kakinya dengan tongkat sambil berkata kepada dirinya sendiri, apa saja yang telah kamu lakukan hari ini tadi? Ketika Abu Thalhah disibukkan oleh kebunnya hingga ia melalaikan sholat jamaah, maka ia mengeluarkan sedekah untuk Allah dari kebunnya tersebut. Tindakan ini ia lakukan sebagai muhasabah terhadap dirinya, serta teguran dan pembinaan terhadap dirinya. Dikisahkan bahwa Anab bin Qais pernah menghampiri lampu, lalu ia meletakkan jari-jarinya di atas nyala api hingga merasakan panasnya. Kemudian ia berkata kepada dirinya, wahai Hunaif, apa yang mendorongmu melakukan ini dan itu pada hari ini? Apa yang mendorongmu melakukan ini dan itu pada hari ini? Dikisahkan, ada salah seorang soleh yang ikut berjihad. Tiba-tiba terlihat olehnya seorang wanita, dan ia pun melihatnya. Maka ia segera mengangkat tangannya lalu menampar matanya, seraya berkata, sungguh kamu benar-benar telah melihat sesuatu yang merugikanmu. Salah seorang soleh juga pernah berjalan melewati sebuah rumah, lalu ia bertanya, kapan dibangunnya rumah ini? Kemudian ia pun segera berkata kepada dirinya sendiri, kamu telah menanyakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dirimu. Sungguh aku menghukummu dengan berpuasa setahun. Ia pun berpuasa selama setahun. Coba kita ingat,
Apakah hari ini kita sudah bermuhasabah? Kadang kita sudah melakukan dosa yang begitu besar, menghina, mencaci, tetapi kita terkadang lupa untuk mengoreksi diri sendiri. Diriwayatkan bahwa salah seorang soleh pernah pergi menuju padang pasir yang panas. Lalu ia berguling di atasnya sambil berkata kepada dirinya, "Rasakanlah ini, dan neraka jahanam itu lebih panas dari padang pasir ini. Apakah kamu akan jadi bangkai di malam hari dan pengangguran di siang hari?" Demikianlah keadaan orang soleh terdahulu dari umat ini. Mereka senantiasa mengevaluasi diri sendiri dari sikap berlebih-lebihan, mencela diri sendiri atas kelalaiannya, mewajibkan dirinya untuk bertakwa, dan melarang dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Hal ini sebagai bentuk realisasi dari firman Allah. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Robnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at ayat 40-41. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18.